Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di sini bermaksud untuk membagikan informasi tentang teknologi pertanian yang disebut dengan biochar. Biochar itu merupakan bahan kaya karbon, bahan padat yang kaya karbon yang merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna karena terbatasnya ketersediaan oksigen atau disebut juga pirolisis. Dan untuk biochar sendiri itu pembuatannya menggunakan suhu yang berkisar dari sekitar 250 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius, dan itu tergantung dengan alat yang digunakan maupun bahan yang dijadikan biochar. Untuk kegunaannya, secara umum di pertanian, biochar dapat digunakan sebagai pembenah tanah, tapi bukan sebagai pupuk, jadi sebagai pembenah tanah. Dan di sektor-sektor lain juga biochar sangat umum digunakan, seperti di medis ataupun untuk di kuliner juga kadang memakainya seperti itu. Dan di sini untuk pertanian sendiri, sebenarnya biochar ini sangat cocok untuk digunakan karena ketersediaan limbah bahan organik di pertanian itu sangat tinggi, khususnya di Indonesia. Ini juga bisa menjadi metode yang ekonomis untuk mengembangkan pertanian. Nah, sekarang untuk bahan yang dipakai, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah di sini kita ada bambu dan juga ada ini ada sekam ya. Kita lihat. Ya, jadi potensi untuk penggunaan biochar dalam pertanian ini sangat besar ya, mengingat dengan ketersediaan bahan-bahan seperti ini yang cukup banyak dan seringkali tidak termanfaatkan. Selain kedua bahan di sini juga bisa digunakan bahan-bahan lain seperti batok kelapa maupun sisa ranting pohon seperti itu. Kemudian yang mana bahan yang bagus itu semakin sulit terdekomposisi bahan tersebut, maka semakin tinggi juga potensinya untuk menjadi biochar yang bagus. Sementara untuk metode pembuatan biochar secara sederhana itu sudah dikenal oleh masyarakat luas yang biasa disebut sebagai arang dan bisa menggunakan soil pit. Itu merupakan metode yang paling sederhana dalam pembuatan biochar. Selain itu, semakin bertambahnya zaman, semakin berkembang juga metode yang dapat digunakan untuk biochar. Dan beberapa metode yang akan kami peragakan adalah diantaranya ada soil pit, atau juga kita bisa menyebutnya seperti soil kontiki. Kemudian ada metode penggunaan drum dan ada penggunaan kontiki, di mana kontiki ini dapat meningkatkan efisiensi kenaikan suhu menjadi semakin cepat. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Metode pembuatan biochar yang paling umum digunakan oleh masyarakat atau petani adalah metode soil pit. Metode ini berprinsip pada pemanfaatan dinding tanah sebagai media pembakaran. Kami telah memodifikasi alat ini berbentuk kon atau berbentuk kerucut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir oksigen yang masuk sehingga emisi yang ditimbulkan pada saat pembakaran itu lebih sedikit. Alat ini berdiameter 2 meter dan tinggi 1,5 meter. Dengan sudut kemiringan 60 derajat, alat ini mampu membakar bahan mentah sebanyak 2 kuintal dengan lama pembakaran selama 4 jam dan suhu yang dicapai adalah 600 derajat Celcius. Cara pembuatan biochar dengan metode soil pit atau media tanah. Sebelum dibakar, bahan berupa biomasa tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biomasa sehingga mempercepat proses pembakaran, mengurangi asap pembakaran, dan agar hasilnya lebih homogen atau seragam. Biomasa yang sudah kering segera akan dibakar di dalam soil pit. Dalam proses pembakaran, pertama, kita harus menyalakan pematik api dahulu. Pematik api ini bisa dibuat dengan cara
membakar bahan yang mudah terbakar seperti jerami, serpihan bambu atau sabut kelapa kering langsung. Setelah api menyala stabil, biomasa kering tersebut kita masukkan ke dalam soil pit. Selama proses pembakaran, jika diperlukan, suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared. Dengan menggunakan metode soil pit ini, lama pembakaran kurang lebih 90 hingga 120 menit dan suhu pembakaran mencapai 400 derajat Celcius. Proses pembakaran selesai, ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa dan warna sudah berubah menjadi hitam kelam atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan dengan cara mengguyur air hingga bara api benar-benar padam agar tidak menjadi abu. Biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang dengan menggunakan alas seng atau bahan lain yang tahan panas untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biochar dan memastikan bara api telah padam. Setelah suhu biochar sesuai dengan suhu lingkungan, maka biochar siap untuk dipreparasi. Proses preparasi ini bertujuan untuk memudahkan pengaplikasian dan meningkatkan efektivitas biochar di lapangan. Proses preparasi biochar yaitu dengan menghaluskan biochar dengan menggunakan mesin penggiling, grinder, agar ukuran biochar lebih seragam. Hasil dari penggilingan biochar kemudian diangin-anginkan atau di oven untuk menyeragamkan kadar air biochar yang dihasilkan dan memudahkan pengangkutan serta pengaplikasian di lapangan. Demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode soil pit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin memperkenalkan metode pembuatan biochar dengan menggunakan drum yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan bahwa metode ini lebih cepat, mudah, dan praktis. Drum ini didesain dengan adanya ventilasi udara dan juga adanya penggunaan tungku api. Pengembangan metode ini bertujuan untuk memperbaiki dari proses pembuatan dan hasil dari biochar itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan drum yang akan digunakan untuk memproduksi biochar. Antara lain adalah pemilihan drum itu sendiri. Pemilihan drum ini kita dapat menggunakan dari drum bekas oli atau minyak yang berukuran 200 liter. Kemudian di samping sisi bawah dari drum ini dibuat lubang untuk memasukkan tungku api. Dan selanjutnya untuk memisahkan antara bahan biochar dan sumber api, maka dibuat di dalam ini kerangka yang terbuat dari besi dan drum kawat. Selanjutnya, untuk mengatur sirkulasi udara saat proses pembakaran, maka dibuatlah cerobong asap. Selain itu, untuk menjaga stabilitas dari bara api, maka kita dapat menggunakan kipas yang ditujukan pada lubang tungku api tersebut. Cara pembuatan biochar dengan metode drum. Pembuatan biochar dengan menggunakan metode drum kali ini, kita hanya menggunakan bahan berupa sekam padi. Sebelum dibakar, bahan berupa biomasa tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biomasa, sehingga mempercepat proses pembakaran, mengurangi asap pembakaran, dan agar hasilnya lebih homogen. Biomasa yang sudah kering bisa segera dibakar di dalam drum. Dalam proses pembakaran, pertama kita harus menyalakan api di tungku. Dalam hal ini, kita menggunakan tungku kompor gas agar mudah mengontrol nyala api. Setelah api menyala stabil,
sekam padi kita masukkan ke dalam drum dengan cara dituangkan mengelilingi cerobong jaring atau keranjang di tengah drum tersebut secara perlahan agar api tetap stabil. Hal ini dilakukan agar biomasa sempurna terbakar. Setelah sekam di bagian tengah atau sekeliling cerobong jaring sudah membentuk bara api, kompor gas dimatikan. Kemudian dari lubang bawah, kipas angin dinyalakan, guna untuk menstabilkan api yang menyala dalam sekam. Selama proses pembakaran, jika diperlukan, suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared. Dengan menggunakan metode drum ini, lama pembakaran kurang lebih 60 hingga 90 menit dan suhu pembakaran mencapai 300 hingga 400 derajat Celcius. Proses pembakaran selesai, ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa dan warna yang sudah berubah menjadi hitam kelam atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan dengan cara mematikan kipas angin dan mengguyur air hingga bara api benar-benar padam agar tidak menjadi abu. Biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang dengan menggunakan alas seng atau bahan lain yang tahan panas untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biochar dan memastikan bara api telah padam. Hasil dari metode drum ini, sekam padi semula seberat 30 kg menjadi biochar seberat 16 kg. Setelah suhu biochar sesuai dengan suhu lingkungan, maka biochar siap diaplikasikan di lapangan. Demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode drum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terdapat beberapa metode dalam pembuatan biochar yang sudah dikenal oleh masyarakat. Di antaranya yaitu metode tradisional dengan membuat langsung di atas permukaan tanah atau membuat lubang tanah. Atau beberapa masyarakat sudah mulai mengenal metode drum sebagai alternatif lainnya. Namun, seperti yang kita tahu bahwa pembuatan biochar utamanya yaitu membakar biomasa. Dalam pembuatan biochar yang prinsip dasarnya adalah pembakaran biomasa, maka efek samping yang dikhawatirkan yaitu terbentuknya emisi selama proses pembakaran. Oleh karena itu, di sini kami akan memperkenalkan suatu metode yang fungsinya itu untuk meminimalisir oksigen sehingga dapat mengurangi terbentuknya emisi, yaitu metode Kontiki. Kontiki merupakan suatu alat yang berbentuk kerucut atau kon dengan derajat kemiringan 60 derajat dan dilengkapi dengan suatu pembatas besi yang berdiameter 40 cm dengan tujuan untuk meminimalisir masukan oksigen sehingga dapat mengurangi terbentuknya emisi selama proses pembakaran. Kontiki ini dibuat dengan ukuran diameter 1 meter dan tinggi 1 meter juga. Dan di bagian dinding dari kontiki ini dilengkapi dengan suatu lubang kecil sebagai tempat untuk keluarnya air setelah proses pembuatan kontiki ini selesai. Pembuatan kontiki ini biasanya memakan waktu 30-60 menit tergantung dari bahan yang digunakan dan suhunya dapat mencapai 600 derajat Celcius. Kontiki ini dibuat dengan jenis seperti gerobak dengan roda kedua sisinya untuk memudahkan mobilisasi dan juga dilengkapi dengan 2 tuas di kedua sisinya untuk memudahkan memindahkan biochar yang sudah jadi. Demikianlah gambaran metode Kontiki untuk pembuatan biochar kali ini. Cara pembuatan biochar dengan metode Kontiki. Biomasa yang sudah kering segera akan dibakar di dalam kontiki. Dalam proses pembakaran, pertama kita harus menyalakan pematik api dahulu. Pematik api ini bisa dibuat dengan cara membakar serpihan bambu, sabut kelapa kering, atau bahan yang mudah terbakar lainnya.
Setelah api menyala stabil, biomasa kering tersebut kita masukkan ke dalam kontiki dengan cara disusun seperti menyusun kayu dalam pembuatan api unggun secara perlahan agar api tetap stabil. Hal ini dilakukan agar biomasa sempurna terbakar. Penambahan biomasa dilakukan hingga kontiki penuh. Selama proses pembakaran, jika diperlukan, suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared untuk mengetahui konsistensi suhu pembakaran. Dengan menggunakan metode kontiki ini, lama pembakaran kurang lebih 30 hingga 60 menit dan suhu pembakaran mencapai 500 hingga 700 derajat Celcius. Proses pembakaran selesai ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa, serta warna sudah berubah menjadi hitam kelam atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan dengan cara mengguyur air hingga bara api benar-benar padam untuk menghindari terbentuknya abu. Biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang dengan menggunakan alas seng atau bahan lain yang tahan panas untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biochar dan memastikan bara api telah padam. Setelah suhu biochar sesuai dengan suhu lingkungan, maka biochar siap untuk dihancurkan atau dihaluskan. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memudahkan pengaplikasian serta meningkatkan efektivitas biochar di lapangan. Proses penghalusan biochar yaitu menghaluskan biochar dengan menggunakan mesin penggiling, grinder, agar ukuran biochar lebih seragam. Hasil dari penggilingan biochar kemudian diangin-anginkan atau di oven untuk menyeragamkan kadar air biochar yang dihasilkan serta memudahkan pengangkutan dan pengaplikasian di lapangan. Hasil dari metode kontiki ini, bambu semula seberat 45 hingga 50 kg menjadi biochar seberat 20 hingga 25 kg. Demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode kontiki. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.